Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fali Fibari dari kelas 10-1 Jenderal Sudirman. Pada video ini, saya akan menjelaskan serta mereview jenis-jenis batuan. Yang pertama, batuan beku. Yang kedua, batuan sedimen. Dan yang ketiga, batuan metamorf. Dari ketiga jenis batuan ini, saya akan menjelaskan contoh, ciri-ciri, cara terbentuk, dan juga kegunaannya. 1. Batuan beku. Salah satu jenis batuan adalah batuan beku yang memiliki contoh seperti granit yang biasa dijumpai di lantai-lantai rumah. Granit atau batuan beku. Cara terbentuknya granit ialah yang pertama, granit terbentuk dari pendinginan lambat magma yang berada di dalam kerak bumi atau proses intrusif. Yang kedua, karena pendinginannya lambat, kristal-kristalnya punya waktu untuk tumbuh besar. Dan yang ketiga, biasanya terbentuk di zona konvergen lempeng tektonik, di mana kerak samudra menunjam ke bawah kerak benua. Ciri-ciri dari granit ialah yang pertama, warna umumnya berwarna terang seperti putih, abu-abu, merah muda, atau krem. Yang kedua, struktur. Strukturnya kristalin kasar atau kristal-kristalnya terlihat jelas dengan mata telanjang. Yang ketiga, komposisi. Komposisinya terdiri dari mineral kuarsa, feldspar, dan mika. Keempat, keras dan kuat. Keras dan kuatnya sangat keras dan tahap terhadap pelapukan. Yang kelima, tidak berpori. Tidak mudah menyerap air. Dan yang keenam, berbentuk masif. Tidak berlapis dan tidak memiliki foliasi atau tidak memiliki garis-garis struktur seperti batuan metamorf. Kegunaan granit ialah yang pertama, bahan bangunan. Bisa digunakan untuk lantai, dinding, dan juga tangga. Yang kedua adalah untuk monumen dan patung, karena tahan lama dan tampak mewah. Yang ketiga, untuk meja dapur atau countertop, karena tahan panas dan goresan. Dan yang keempat, untuk jalan dan trotoar, bisa digunakan dalam bentuk batu pecah atau kerikil sebagai bahan konstruksi. 2. Batuan sedimen. Salah satu contoh batuan sedimen adalah batu kerikil. Batu kerikil saya jadikan sebagai contoh karena batu kerikil gampang dijumpai dan ditemukan di mana-mana. Batu kerikil atau batuan sedimen. Cara terbentuknya batu kerikil ialah yang pertama, batu kerikil terbentuk dari proses pelapukan dan erosi batuan besar oleh air, angin, atau es. Yang kedua adalah fragmen batu yang lepas kemudian dibawa oleh sungai atau ombak, mengalami gesekan dan tumbukan sehingga makin kecil dan halus. Dan yang ketiga adalah kerikil sungai cenderung bulat karena proses pengikisan yang lebih lama dan terus-menerus. Ciri-ciri batu kerikil, yang pertama, ukuran. Berukuran kecil, biasanya antara 2 mm hingga 64 mm. Yang kedua, bentuk. Bisa bulat, lonjong, atau agak tajam, tergantung proses pelapukan dan transportasinya. Yang ketiga, tekstur. Permukaan bisa halus jika terbentuk di sungai atau kasar. Yang keempat, asal batu. Terbuat dari pecahan batuan lain seperti granit, basal, atau batu kapur. Yang kelima, warna. Beragam, tergantung jenis batu asalnya, bisa abu-abu, coklat, putih, hitam, dan lain-lain. Kegunaan batu kerikil ialah yang pertama, bahan bangunan, campuran beton, fondasi, dan pengeras jalan. Yang kedua, drainase. Digunakan dalam sistem saluran air atau drainase karena sifatnya tidak mudah menyerap air. Yang ketiga, dekorasi taman. Untuk jalur setapak, hiasan taman, dan kolam. Yang keempat adalah filter air, sebagai bagian dari sistem penyaringan alami. 3. Batuan metamorf. Batuan metamorf memiliki contoh seperti batu giok. Batu giok biasa digunakan sebagai perhiasan ataupun aksesoris. Batu giok atau batuan metamorf. Cara terbentuknya batu giok, yang pertama, batu giok terbentuk melalui proses metamorfosis dari batuan kaya mineral, terutama dalam kondisi tekanan dan suhu tinggi di kerak bumi. Yang kedua, biasanya terbentuk di zona subduksi,
di mana batuan mengalami perubahan akibat interaksi dengan cairan hidrotermal atau air panas kaya mineral. Yang ketiga, proses ini menghasilkan kristal halus dan padat yang membentuk batu giok. Ciri-ciri batu giok yang pertama, warna dominan hijau, pucat hingga tua. Tetapi ada juga putih, kuning, coklat, atau hitam. Yang kedua, tekstur, halus, padat, dan agak berminyak saat disentuh. Yang ketiga, kilap, mengkilap seperti lilin atau kaca bila dipoles. Yang keempat, kekerasan, cukup keras dan tahan lama, skala Mohs sekitar 6-7. Yang kelima, struktur kristal, tersusun rapat, tidak mudah retak. Kegunaan batu giok yang pertama untuk perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, liontin. Yang kedua sebagai barang seni seperti ukiran, patung kecil, dan hiasan mewah. Yang ketiga, simbol budaya. Dalam banyak budaya Asia, terutama Tiongkok, giok dianggap membawa keberuntungan, kesehatan, dan perlindungan. Yang keempat, pengobatan alternatif. Kadang digunakan dalam terapi pijat atau batu panas, walau belum terbukti secara medis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.